Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam ودافع البلاء والوباء والمرض والآلام جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini kok bener ketoke kok wis melempem. Iki pemeneh mendung. Lewis mendung iki pikirane kumbane kira-kira kodanan apa gae. Kula baleni malih nggih. Sebab salam niki hukume wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula muliaken dumateng khususnya kepada keluarga besar Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Mukti almarhum, seluruh zuriyah beliau yang senantiasa dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segenap keluarga besar lakope niku Bule Zul. Subhanallah. Dan majelis niki nek delok-delok musala niki rasane kudu nangis wae nek ngeling Bule Zul. Gelek diganyang kali ini. Alhamdulillah ingkang kawula muliaken dumateng segenap para alim ulama, para kiai, para sepuh lan bini sepuh ingkang nyempataken hadir ingkang majelis dalu menika. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada al-ahfillah, saudara saya Bapak Letnan Kolonel Infanteri Sarwo Supriyo, beliau Komandan Kodim 011 Tuban. Kita doakan bersama, semoga Bapak dan tim ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Kabupaten Tuban daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada al-ahfillah, saudara saya juga Bapak Lurah niki fenomenal sekali lihat Torjo nih. Terkenal Pak. Nggih ngoten, sering diganyang juga modelnya. Sampai nyuwun saya orang putih gak bisa alis-alise. Kakek diganyang wong Putorjo. Kepada segenap kru Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan yang senantiasa menjadi penghibur hati baginda Nabi Muhammad SAW, mugi-mugi kita semuanya diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah ingkang dalu menika kula lan panjenengan memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini
para ulama membagi menjadi dua hal. Ada yang namanya usuluddin, ada yang namanya furu'uddin. Ingkang usuluddin, usul daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kejadian ini adalah kejadian nyata, bukan khurafat, bukan tahayul, bukan dongeng, bahwasanya peristiwa ini benar-benar terjadi. Satu-satunya makhluk yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam usul kita tidak boleh untuk berbeda pendapat. Kalau ada orang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang tidak benar, maka kita boleh menentang, karena ini adalah usul. Sedangkan yang masalah furu'uddin, masalah furu' daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini peristiwa yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Suatu peristiwa yang menyangkut makhluk yang paling agung, yaitu bertemu dengan sang pencipta, yaitu yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini merupakan malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang mana di dalamnya langsung menembus daripada 3 alam. Yang pertama yaitu alam nasut, alam fisika, alam indrawi, alam biologi, alam panca indera. Perjalanan daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal. Maka peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya beliau telah menuju ke Masjidil Haram, berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Pada masa itu tidak ada satupun orang yang percaya, hingga yang dikuatkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu peristiwa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengedepankan iman baru akal. Lek nerimo syariat niku nggawe iman dhisik, biar kita selamat dan tertata di dalam birokrasi ketika bernegara. Ingkang disampaikan dewa kalih Pak Lurah, bagaimana caranya? Tiada lain, Pak, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tiyang niku keminter, mintere Gusti Allah. Kadang-kadang mencaci maki daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nyolong kok diketok tangane, gak pantes. Lah ngoten nggih. Nyolong kok diketok tangane itu dimaafno lah iso. Lek mateni ya kudu dipenggal. Kalau selingkuh ya harus dirajam. Paling setuju ibu-ibu nih. Lek bojoku wani-wani mbek wong wedok, oh tak sunati maneh. Nah ini ada hukum rajam. Hukum rajam itu ditanam sampai sisa hanya kepala, lalu dilempari sampai mati bagi orang-orang yang selingkuh. Kalau ini mau diterapkan, wis gak usah ngobrak-abrik prostitusi kan, sepi dewe. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan, maka kita menjadi carut-marut gak karu-karuan. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan keotentikan cerita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman 1500 tahun yang lalu diceritakan di situ bahwasanya Nabi Muhammad diingkari oleh umatnya, banyak umat yang murtad atas cerita Nabi Muhammad. Tetapi kalau Nabi Muhammad bercerita saat ini, aku telah berangkat menuju ke Masjidil Aqsa, lalu kembali lagi, percaya napa mboten? Percaya. Apa sebab? Sudah ada yang namanya pesawat. Lendian lak boten nenten. Jadi gak percaya kok ono perjalanan menuju Masjidil Aqsa ini membutuhkan waktu 15 hari berangkat
dan 15 hari untuk pulang. Pada masa itu Nabi Muhammad dicercah, dikatakan kadzab, dikatakan dusta, dikatakan gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi dengan berkembangnya zaman, maka cerita ini bisa dapat dicerna oleh akal sehat. Ketika alam berikutnya, yaitu alam malakut, alamnya para malaikat, Nabi Muhammad lanjut lagi setelah alam nasut menuju ke alam malakut, alamnya para malaikat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menempuh daripada alam malakut, mulai daripada Sidratul Muntaha, itu alam lahud. Jadi mulai Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, ini alam malakut, alamnya para malaikat. Kalau diceritakan zaman sekarang, akal sehat tidak akan mampu. Maka dengan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mengerti bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tembus ke alam lahud, alam ketuhanan. Satu-satunya hamba yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada pertama lagi, bahwasanya ketika masalah usul ini kita tidak boleh berbeda pendapat, tetapi untuk masalah furu' kita boleh berbeda pendapat. Ulama ada yang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah ketika di bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan di bulan Syawal. Bagaimana yang benar? Semuanya benar. Mereka punya dalil, mereka punya tarikh, mereka punya imam yang mengatakan tidak boleh. Terus wonten tiyang niku berpendapat kalau Isra Mi'raj ini bulan Ramadan, terus dikafir-kafirno niku mboten boleh. Tidak boleh mengkafir-kafirkan masalah furu'. Tetapi masalah usul kita tidak boleh berbeda pendapat. Maka dengan berkembangnya zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin otentik apa yang beliau ucapkan. Di antaranya penelitian ahli astronom, penelitian tentang masalah angkasa. Itu diceritakan di bumi yang kita tinggali ini adalah namanya bumi yang diliputi dengan galaksi Bima Sakti. Jadi yang kita tinggali ini adalah galaksi Bima Sakti. Sampean tak ajari rodok modern titik. Biasanya ngaji kitab kuning, iki ngaji acak-acakan, ngoten mawon nggih. Ini galaksi Bima Sakti menurut profesor ahli astronom yang meneliti tentang angkasa. Galaksi ini dihuni dengan 2 juta miliar planet. Lek biyen zamane isek cilik, planet sing paling adoh niku jenenge planet napa? Kok meneng kabeh gitu. Pluto. Sakniki pun jumlahnya 2 juta miliar planet. Lek tak sebutno iso sampai sesuk gak mari. 2 juta miliar planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi Bima Sakti ini memiliki tetangga namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda ini dengan jarak daripada galaksi Bima Sakti memerlukan waktu 2 juta tahun jika ditempuh dengan kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km per jam. 300.000 km 1 detik. Maka sampingnya lagi ada galaksi Triangulum, galaksi The Event, galaksi The Black Eye, galaksi The Rose, macam-macam. Untuk pelajaran fisika titik ya. Ini berjuta-juta yang namanya galaksi. Subhanallah. Menurut penelitian mereka, galaksi yang paling jauh mereka teliti jauhnya adalah 720 juta tahun jika ditempuh dengan kecepatan cahaya. Subhanallah. Jadi lek panjenengan gawe teropong bintang, delok cahaya Andromeda itu adalah cahaya 2 juta tahun silam.
bukan cahaya yang sekarang. Kalau kita menginginkan tahu bagaimana kondisi cahayanya yang sekarang, memerlukan waktu 2 juta tahun yang akan datang. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan keautentikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bertemu dengan Allah melalui dengan 7 sak langit. 7 sak langit dilalui oleh Rasulullah SAW. Profesor sing butak-butak nih luar lagi iso nyeritakno angkasa yang pertama, sedangkan Nabi Muhammad SAW menceritakan kondisi langit pertama, kondisi langit kedua sampai ke-7 hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulannya, semakin kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan semakin maju. Semakin kita mengikuti Rasulullah, kita akan semakin modern. Semakin kita mendalami daripada segala sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka kita akan menembus ruang-ruang pendidikan dan ruang-ruang penelitian. Maka terus mendalami Rasulullah, dan setunggale ayat niku pun didhawuhaken, wa qulan naqasu 'alaika min amba'ir rasul man nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para nabi, cerita para rasul itu untuk menguatkan iman. Bahwasanya di sini dikatakan nutsabbit, dhamirnya adalah Nabi Muhammad, yang dimaksud adalah Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, walaupun beliau ini adalah khairul anbiya'i wal mursalin, beliau ini paling mulianya nabi dan rasul, tetap membutuhkan yang namanya cerita para nabi dan rasul. Masih membutuhkan, apalagi kita yang memiliki hati lemah dan kotor. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini untuk mengkaji daripada peristiwa Nabi Muhammad, untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan kualitas ikatan suci hati kita kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita mempelajari tentang ilmu kesehatan, jadi ini niat ngaji nih, duduk niat banyol-banyolan. Maka peristiwa Rasulullah tentang beliau mensyariatkan diharamkan laki-laki itu menggunakan perhiasan emas, haram. Tiang jaler niku haram menggunakan emas. Maka setelah 1500 tahun telah dikemukakan apa hikmah larangan Nabi Muhammad SAW. Kok diharamkan laki-laki menggunakan perhiasan emas? Ternyata menurut profesor ahli kesehatan, emas jika digunakan oleh laki-laki, maka di dalam struktur tubuh manusia yang paling kecil itu namanya sel. Sel terbagi menjadi 2, ada RNA, ada DNA, ada namanya sitoplasma sel, macam-macam daripada pembagian sel tersebut. Maka anggota tubuh manusia yang paling kecil ini adalah sel. Jika sel tersebut hancur, maka matilah manusia tersebut. Hikmah daripada peristiwa Nabi Muhammad mensyariatkan dilarangnya menggunakan perhiasan emas, karena perhiasan emas jika digunakan laki-laki itu akan memancarkan yang namanya radiasi. Emas itu digunakan memancarkan radiasi dengan tinjauan kesehatan, ditambah dengan gaya gravitasi. Tubuh manusia ini memiliki gelombang elektromagnetik. Memiliki gelombang elektromagnetik ditunjang dengan gaya gravitasi, maka logam mulia tadi memancarkan radiasi. Radiasi ngerti enggak? Kayak onde-onde buder ngoten niku. Memancarkan radiasi. Maka radiasi tadi pengaruh jelek daripada radiasi tadi bisa merubah sel menjadi sel darah kanker. Ini hikmah daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak usah kita panjang berpikir, langsung dieloki mawon Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak usah iki cocok kok gak yo.
Iki salah apa gak ya? Wis pokoke lek ana syariat dilakoni mawon. Ngoten mawon. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin membuktikan ucapan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka mereka terus meneliti, kok bagi perempuan boleh, laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh, apa sebab? Ternyata di dalam tinjauan kesehatan, radiasi daripada pancaran logam mulia emas tadi yang mempengaruhi sel ketika di dalam tubuh wanita itu bisa keluar melalui darah menstruasi. Maka untuk itu diperbolehkan bagi wanita. Ini wawasan ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin kita tahu Nabi Muhammad, kita semakin kagum dibuatnya. Semakin kita mengerti Rasulullah, kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang manusia ini sing kurang paham, kurang bisa memaknai daripada peristiwa Rasulullah SAW. Malih, menurut penelitian di dalam organ tubuh manusia itu ada yang namanya Springer. Duduk magic jar itu. Springer itu seperti katup yang ada di tubuh manusia. Jika berdiri, jaringan tersebut, filter tersebut itu terbuka. Lalu ketika duduk, maka filter tersebut mulai aktif, mulai bisa berfungsi. Apa sebab Nabi Muhammad itu kok melarang makan dan minum dengan berdiri? Ini sebabnya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada Springer, ada yang namanya filter untuk menyaring daripada kuman-kuman makanan yang kita makan. Makanya lek ngadeg niku lek jere bule yul koyok jaran wis ngono ae. Delok-delok kon ngombe ngadeg delok-delok koyok jaran to waduh. Maka ketika duduk Springer tadi aktif bekerja untuk menyaring kuman-kuman daripada makanan kita. Maka semakin kita mengetahui Nabi Muhammad, semakin dalam, semakin masuk, kita semakin rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di kesempatan yang mulia ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan daripada hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ini zaman ini wes zaman mulai ruwet. Zaman yang semua ngaku menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Sing anti Pancasila yo ngaku ahlu sunnah, sing anti ziarah yo ngaku ahlu sunnah, yang membenci sahabat Nabi Muhammad yang ngaku ahlu sunnah, semuanya ngaku ahlu sunnah. Dan ini perlu kita bahas untuk mengidentifikasi, untuk mencerna ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah itu yang mana. Sebab zaman ini zaman orang pintar bikin bungkusan, Bu, pintar bikin pencitraan, ketokane wapi, ketokane masya Allah, ketokane lurus, tapi buletnya gak karu-karuan. Sebab banyak daripada komentar-komentar profesor, doktor, kiai haji, mereka memfatwakan boleh untuk menentang Pancasila, boleh untuk menentang undang-undang dasar. Banyak juga yang mereka mengatakan profesor, doktor, kiai haji, ahli mufassir, mengerti tafsir Quran, pengarang tafsir Quran, tapi mengatakan jilbab itu gak wajib. Nah, tapi ngakune ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini pengajian kira-kira diterusno napa mboten niki? Apa udan lho, Bu? Le udan lanjut napa mboten? Udan-udan ya wis nggih. Le kumbangane terus ya, Bu. Ndak apa-apa ya. Janji ya. Udan-udan ya wis ya. Ya lek sore terop sing jebone terop wis akeh. Nggih, salahi dhewe telat. Para rawuh ingkang minulya, salah satu ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah, karakteristik daripada Nahdlatul Ulama yang di bawah asuhan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, menurut Kiai Haji Hamid Pasuruan, 5 karakter ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, mereka ini adalah ahlu iktidal. Niki ciri khas. Mangke lek wonten tiyang gawe jenggot nggih surban kados kula ngeten, kathoke cingkrang, lek gak padha ambek iki kae dhuwit 2.500 kon mulai ngono wae. Lek gak padha ambek 5 ciri khas ahlu sunnah wal jamaah pemeneh dadi khotib aja oleh, niki bahaya. Sebab banyak orang berpawakan seperti menggunakan sunnah tetapi ideologinya bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang pertama ahlu iktidal, ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Niku dikatakan ahlu iktidal adalah golongan yang menyamaratakan semua madhab Islam secara adil. Ahlu iktidal. Jadi lek wonten madhab Imam Malik, wonten madhab Imam Abu Hanifah, wonten madhab-madhab yang lain, mereka melakukan kesalahan, kita tidak asobiyah. Asobiyah itu adalah fanatik golongan. Jadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah itu membela yang benar. Ojo mentang-mentang podo madhab Syafi'i ini, mentang-mentang podo NU ini, terus yang dibelok adalah NU sendiri atau madhab Syafi'i sendiri. Tidak, itu bukan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada asobiyah, tidak ada fanatik golongan. Yang benar yang benar, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ini ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama. Yang kedua adalah ahlu insaf. Apa itu ahlu insaf? Yaitu mereka yang menempatkan dirinya menjadi penengah ketika ada orang yang berseteru. Misal wonten Syiah, madhabe Syiah, wonten madhabe Wahabi, wonten madhab-madhab yang lain. Ketika mereka berseteru, ciri khas ahlu sunnah ketika menanggapi mereka yang berseteru ini menjadi penengah, menjadi pendingin. Duduk tambah di kompor-kompor, ya pateni wae ora gelem maulutan, pateni wae ora gelem ziarah. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah menasehati ketika ada yang bertikai, ketika ada yang berperang, mereka menjadi penengah dan menasehati mereka. Ini ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mereka ini adalah ahlu tawasud. Ahlu tawasud ini gak terlalu ke kanan, yo gak terlalu ke kiri. Sebab niki kathah ahlu sunnah wal jamaah ngakune ahlu sunnah wal jamaah tapi terlalu ke kanan. Kabeh bid'ah, kabeh sesat, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, langgar paes kandhane sampeyan. Ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah tidak terlalu ke kanan, sehingga mengatakan Pancasila itu adalah produksi tauhid, tidak boleh kita mengikuti Pancasila. Apa sebab alasan mereka? Karena Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita Pancasila. Loh lah itu. Ini dalilnya kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Semua bid'ah itu sesat dan sesat tempatnya ada di neraka. Jika orang berpedoman seperti ini, maka mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Terlalu ke kanan, kabeh bid'ah. Upacara bendera bid'ah, maulutan bid'ah. Ini dengan dalil orang yang tidak konkret, wawasannya sempit, sehingga mengatakan segala acara umat Islam yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu bid'ah. Beberapa saat yang lalu kami didatangi, modelnya ngoten, irungnya rodok mancung, bisa mancungan aku tapi. Niki teko, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak delok iki malaikat sapa sing teko iki. Medeni wak brewoke meh nyat sampai ke aspal soalnya. Dawa brewoke.
Jubahe koyo Batman atau dia. Iki apa itu ndi kira-kira ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib Husin. Iya betul, bisa saya bantu. Saya mau berdebat, monggo. Lenggah Pak Tenggri. Lek bojoku wis bingung. Iki sing teko malaikat sopo, wis pokoke gak Israil jelas. Teko, panjenengan penebar bid'ah di Kota Tuban. Oh, ngoten ya. Nggih. Apa sebab menyebarkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Niki dalile tiang-tiang yang terlalu ke kanan. Panjenengan mengatakan Maulid Isra Mi'raj itu bid'ah. Apa sebab? Nabi Muhammad tidak pernah memperingati Maulid. Nabi Muhammad tidak memperingati Isra Mi'raj. Ngapain panjenengan kok memperingati Maulid dan Isra Mi'raj? Oh, itu cuma dalilnya. Iya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad tahu bahasa Indonesia apa mboten? Tahu apa gak? Mboten. Sampean rojone bid'ah. Lha mboten mawon, kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Lu kok bisa? Mau dalil lagi? Nggih. Sampean kesini naik apa? Saya naik motor. Itu juga bid'ah. Lu kok bisa? Nabi Muhammad gak tahu numpak sepeda motor. Lah ngoten to, Pak. Niki menghadapi mereka yang terlalu ke kanan, segala sesuatunya bid'ah, segala sesuatunya sesat, sehingga mereka cenderung melukai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ini menanggapi ayat-ayat tentang masalah jihad, ya ayuhan nabiyyu jihadu kufara wa munafikin wa ajlud alaihim. Wahai para nabi, jihadlah engkau memerangi orang-orang kafir, memerangi daripada orang-orang munafik. Wajud alaihim, siksa mereka, kerasi mereka. Loh, lane iki kira-kira dilakoni ngono piye, Pak? Ajur napa mboten? Ajur. Niki terlalu ke kanan. Sebab faktual sejarah dalam tarikh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu banyak daripada Nabi Muhammad itu menyantuni orang-orang yang di luar agama Islam, memelihara anak-anak yatim yang bukan Islam, memelihara daripada janda-janda yang bukan Islam, memelihara daripada teman-teman mereka yang bukan segolongan. Banyak juga yang menasehati orang-orang munafik. Lah kira-kira oleh terlalu ke kanan rusak nembok gak negara ini? Makanya negara aman gara-gara ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang kedua, ini adalah yang pertama tadi dikatakan kalangan radikal, deradikalisme, ngawur, gak roh pinggir, kabeh disuka Allahu Akbar gundule. Allahu Akbar kok mateni wong Islam dhewe lho piye? Tidak dapat kita melihat secara syariat. Terus yang terlalu ke kiri ini sampai gak karu-karuan. Kadang zaman sakniki ngelok-ngelokno masalah jenggot. Nggih napa mboten? Tambah dawa jenggote tambah goblok jarene. Lho niki saya ngomong Profesor Dr. Kiai Haji, Pak. Niki terlalu ke kiri hingga dia liberal, sehingga melecehkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ini perlu kita sampaikan, mumpung juga ada Al-Ahfillah Bapak Letkol Sarwo. Ini sampai mereka ini banyak kiai-kiai yang mendukung pemerintah untuk meminta maaf kepada PKI, Pak. Ini perlu kita sampaikan. Banyak daripada golongan-golongan yang mendukung dan menyodorkan, membantu untuk negara meminta maaf kepada PKI. Kira-kira ini diterusno napa mboten iki? Iki serem lho iki. Sebab kalau sampai negara meminta maaf kepada PKI, yaitu Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ini ketika sampai dibentuk, maka akan terjadi suatu hal yang mengerikan di negara ini. Yang pertama, efek kalau sampai pemerintah meminta maaf kepada PKI,
Kalau sampai pemerintah tetap bersikeras meminta maaf kepada aliran-aliran sesat pengkhianat bangsa yaitu PKI, maka yang pertama PKI akan dimaafkan. Kalau PKI kita memaaf kepada PKI, berarti PKI akan direhabilitasi dan akan diberikan kompensasi. Yang mereka tuntutkan, satu orang akan diganti dengan 1 miliar. Korban PKI 3 juta orang, pelaku daripada PKI 3 juta orang, berarti bisa mengantongi 3.000 triliun. Lah nek kira-kira wong PKI duit 3.000 triliun kok gak bubar negara iki? Rusak napa mboten? Pemeneh wong Tuban kayak amplop kon milih lak gelem. Nggih napa nggih? Tak kandhakno lho sampeyan nek ngene nggih. Wong saiki modele masyarakat Tuban, masyarakat Indonesia ini kan bisa disuap. Jujur mawon, pemeneh aku kayak duit guyang-guyung nggih. Maka ketika mereka berhasil mengkantongi daripada uang sebegitu besar karena pemerintah meminta maaf kepada PKI, maka berbahaya, Bu. Mereka akan mengusung kembali partainya, akan membangkitkan ideologi komunis, bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan mendapatkan aset-aset dikembalikan kepada negara. Ketika PKI dimaafkan oleh negara, maka berarti PKI tidak bersalah. Kalau PKI tidak bersalah, siapa yang bersalah? Berarti yang bersalah adalah kiai-kiai yang melawan Partai Komunis Indonesia. Sing biyen dadi banser tiang-tiang sepuh kula panjenengan, sing biyen memburu banser, memburu PKI, bersama bansernya sekarang menjadi pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Termasuk tentara-tentara yang mereka mendapatkan penghargaan untuk menumpas PKI akan diseret di pengadilan Mahkamah Kejahatan Perang. Subhanallah. Jadi mangke lek ono presiden terus njok sepuro temene PKI, berarti kiai-kiai lan tentara-tentara kudu ditangkepi kabeh. Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Kira-kira oleh pemerintah njaluk minta maaf, kita turun ke jalan atau enggak ini? Melok nggih. Tak iling-iling baru. Pokoknya sampai pemerintah memaksakan untuk meminta maaf kepada PKI, kita turun ke jalan. Siap napa mboten niki? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kedua. Dan yang ketiga lebih berbahaya lagi. Mereka bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahaya, Pak. Maka dari itu golongan terlalu ke kiri ini juga berbahaya, yaitu golongan liberal yang mereka menghalalkan semua cara, yang mereka menghalalkan segala syariat Nabi Muhammad SAW, saking bebasnya sampai-sampai kok ngewangi pemerintah sing ape njuk sepuro ten PKI. Naudzubillah min dzalik. Niki yang nomor 3 daripada ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang nomor 4 ciri khas ahlu sunnah wal jamaah ini adalah ahlu tawazun. Apa itu ahlu tawazun? Yaitu yang selalu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi seimbang, gak terlalu hubu dunia, yuk gak terlalu seneng akhirat. Niki wong ke kiri lan ke kanan niki nggih ngoten. Nek kadung ke kiri agamane sampai didol. Sampai pondok pesantren ditekani wong Cina-Cina niku, Pak. Nggih napa mboten? Wong Cina kafir kok santri dikon salaman lu gendeng iki ini. Harus kita marah, harus kita protes. Kok wonten kiai-kiai, ustad-ustad uga-ugae gak ono sing ngabaki, tak parani dhewe lho. Kita harus protes, kita harus peduli. Itu orang kafir. Itu bukan orang Islam, kita bukan membenci etnisnya, bukan. Tapi di dalam peraturan ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seseorang itu memberi penghormatan berlebih kepada orang yang bukan Islam. Sampai-sampai
menyerahkan santriwatinya, wong wedok-wedok ya Allah, remaja ayu-ayu jilbaban salaman ambek Cina. Lho niki wonten videone lho. Ini sebab mereka terlalu mencintai dunia. Maka yang terlalu ke kanan mencintai akhirat, semangat dakwahnya sangat tinggi sehingga meninggalkan anak istrinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal. Kula niku kepanggih kalih wonten tiyang ambek gawa kompor. Gawa kompor katoke cingkrang ambek mlaku, mengko pengket. Badhe ten pundi sampean? Saya mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus panjenengan iki gadah yoga napa mboten? Duwe bojo napa gak? Gadah. Terus bagaimana nasib mereka? Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipangani sego merek tawakal rupane. Ini merupakan sesuatu yang salah, bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka tidak bisa menjaga antara dunia dan akhirat. Sehingga mereka itu berdakwah, semangat dakwahnya tinggi, meninggalkan anak istrinya untuk berdakwah. Niki salah, salah Pak. Jihad yang paling besar, dakwah yang paling mantap, yaitu mendakwai daripada keluarga kita sendiri, mendakwai keluarga kita sendiri agar mereka tidak terjerumus di dalam kesesatan, agar mereka tidak terjerumus di dalam narkoba, agar mereka tidak terjerumus di dalam minuman keras di joko anak bojone, agar untuk selamat dunia sampai akhirat. Niki terus nama mboten ndak usah ngobah kabeh. Lanjut nggih. Gak kompak kami. Lanjut nama mboten. Terus nama mboten. Akeh tukang parkir terus. Para rawuh sing kaping gangsal yang terakhir adalah ahlu tasamuh. Ciri khas ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu tasamuh, yaitu orang yang selalu menjaga daripada nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka menjadi orang yang menghormati semua agama. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, man adantu dimiyan faqad adani bil harb. Barang siapa mencaci maki, barang siapa merugikan orang-orang dhimmi. Siapa orang dhimmi yang dimaksud? Orang yang di luar Islam. Ada orang yang di luar Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha. Lalu kita musuhi, maka ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Khosamtuhu khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa memusuhi orang-orang Kristen, memusuhi orang-orang Buddha, memusuhi orang-orang Hindu yang di luar agama Islam, kalau mereka tidak memusuhi kita, kalau mereka memperlakukan baik kepada kita, maka diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan dimusuhi oleh Rasulullah, dan dikatakan di situ hasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Aku akan musuhi dia dan aku menjadi musuhnya ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka ini adalah ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, menjaga nilai-nilai toleransi beragama, menjaga nilai toleransi ketika mereka beradat berbudaya, tidak mencela daripada adat-adat yang ada, walaupun di situ kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah ketika melihat satu adat yang tidak akan mengganggu akidah, yang tidak akan mengganggu daripada iman, maka mereka bertoleransi daripada adat tersebut. Tetapi lek wonten adat nyuwun sewu, misalnya gawe koteka. Tahu koteka apa mboten? Koteka niku kaya wis kaya bikang muter ngoten mawon. Koteka niku pakaian adat Papua sing udo. Lah niku ditentang kalih Islam. Dalam arti ditentang niku bukan kita musuhi, bukan. Mereka punya hak, silahkan. Mereka punya agama, silahkan. Kita tidak memusuhi. Tetapi jika sudah beragama Islam, maka tidak boleh menggunakan pakaian tersebut. Tidak boleh, karena membuka
aurat. Banyak juga daripada adat-adat yang tidak bersinggungan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya kok kita boleh toleransi dalam beradat? Dalilnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ka'bah niki dibongkar kali tiang-tiang kafir, terus dijembarno, diapii. Kalau memang Nabi Muhammad tidak menjaga nilai toleransi, pasti akan dibongkar yang namanya Ka'bah. Tetapi ketika membongkar Ka'bah akan menjadi konflik horizontal, akan menjadi sesuatu yang salah di jalan Allah, akan menjadi musuhan, akan menjadi tidak akur. Karena Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Mugi-mugi apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadikan kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW, bisa membuat kita semakin rindu dengan Rasulullah SAW. Niki panitia membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Niki bukti cintanya panitia, cintanya masyarakat Kutorejo Gang 1, khususnya di Langgar Pais, menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad sehingga membuat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Kita doakan segenap panitia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan maunah, diberikan keberkahan dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam segala-gala kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami mengaku hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami mengaku hamba yang hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengaku hamba yang penuh khilaf ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami di majelis yang mulia ini ya Allah. Kami yakini majelis ini pasti disinggahi ruhnya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yakini ya Allah, majelis ini majelis yang bisa membuat terkabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, untuk itu di tempat ini ya Allah, untuk itu di tempat ini ya Allah, kami mengaku banyak dosa, kami mengaku kami ingin bertaubat ya Allah. Maafkan segala dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mengaku lisan ini jarang berzikir ya Allah. Kami mengaku lisan ini jarang bersolawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Tapi maafkan lisan kami ini ya Allah. Jangan hukum lisan kami ketika terakhir nafas kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Allah kapan malaikat Israel akan menghampiri kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan malaikat maut akan mendatangi kami ya Allah. Jadikan penutup usia kami pada saat sakaratul maut kami, lisan kami mudah mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan saat yang paling genting itu ketika kami dalam keadaan sakaratul maut, diberikan pertemanan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ketika sakaratul maut kami datang, datangkan juga ya Allah rohnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sulit daripada sakaratul maut kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami sudah menjadi jenazah ya Allah, kami baru sadar kalau dunia ini cuma fana, kalau dunia ini cuma fata morgana, kalau dunia ini tidak ada artinya di hadapan-Mu ya Allah. Kadang kami ini berbuat sesuatu yang salah, berbuat melanggar syariat-Mu untuk mendapatkan dunia ya Allah. Ketika kami menjadi jenazah ya Allah, kami titipkan anak istri kami kepadamu ya Allah. Jagalah akidah mereka ya Allah. Jagalah anak istri kami dari sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami sudah menjadi jenazah ya Allah, hamba yang hina ini ya Allah, berikan jenazah kami harum ya Allah. Ketika jenazah kami dimandikan, ketika yang namanya baju sudah dibuka semua ya Allah, kami dibaringkan di atas keranda ya Allah. Ketika kami dimandikan ya Allah, berikan bau harum kepada jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan hinakan kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Beri harum kepada jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dikafani ya Allah, permudah orang-orang yang mengkafani kami ya Allah. Permudah orang-orang yang memotong kain kafan
Jangan sulitkan bagi mereka yang memotong kain kafan untuk kami karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami diusung di atas keranda ya Allah, maka ringankan jenazah kami ya Allah. Jangan beratkan jenazah kami ya Allah. Jangan beratkan sehingga sulit bagi orang-orang yang mengusung jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan jenazah kami ya Allah. Ketika kami diusung di atas keranda ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimasukkan ke liang lahat ya Allah, tempat yang sempit itu, tempat yang kami bersandarkan batu dan kami akan ditimbuni tanah ya Allah. Di tempat itu ya Allah, muliakan kami ya Allah. Maafkan daripada segala dosa kami ya Allah. Jangan hisab kami karena kesalahan kami ya Allah. Di majelis ini kami membuat peringatan Isra Mi'raj ya Allah, bukti cinta kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami didatangi malaikat munkar dan nakir ya Allah, ringankan daripada perjumpaan malaikat dengan kami ya Allah. Berikan kelancaran kepada lisan kami ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dibangkitkan di alam mahsyar, la tufarriq baini wa habibi Muhammadin. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan anak cucu kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan murid-murid kami ya Allah. Satukan kami semua ya Allah tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah naungan bendera panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan maghfirahmu, di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami berdoa secara khusus ya Allah untuk pemuda dan pemudi kami ya Allah, yang mereka masih terlibat perzinahan, yang masih mereka terlibat minuman keras, yang mereka masih terlibat dengan pil karnopen ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga bisa menjauhi karnopen ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jauhkan daripada anak cucu kami dari narkoba ya Allah. Muliakan kami semua ya Allah di dunia sampai nanti kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.